Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Edi Mustafa. Saya membuat video ini tugas UAS mata kuliah perlindungan konsumen, dosen Bunini Ajizah, Magister Hukum Islam. Judulnya Sikap dan perilaku konsumen. Sikap merupakan kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek, baik disenangi maupun tidak disenangi, secara konsisten. Sikap adalah salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen, karena sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu, menarik konsumen dari perilaku tertentu. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau menurut Sifman dan Kanut, adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat merupakan seorang individu maupun suatu organisasi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam perilaku konsumsi. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, di antaranya tahap sebelum pembelian, pembelian, dan tahap setelah pembelian barang atau jasa. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen biasanya merupakan pencarian informasi mengenai produk dan jasa tersebut. Lalu, pada tahap pembelian, konsumen melakukan pembelian produk atau jasa, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen akan melakukan konsumsi atau penggunaan produk, evaluasi kinerja produk atau jasa tersebut, dan pada akhirnya akan membuang produk atau jasa tersebut setelah digunakannya. Memahami konsumen dan proses konsumsinya memberikan sebagai keuntungan, antara lain membantu manajer dalam membuat keputusan, memberikan dasar teoritis bagi penelitian dalam menganalisa konsumen, membantu legislatif dan pemerintah dalam menyusun undang-undang dan membuat keputusan, dan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lebih dari itu, tentang konsumen dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang faktor-faktor psikologi, sosiologi, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku manusia. Konsumen merupakan dasar dari pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman mengenai konsumen dapat dijumpai dalam definisi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dari definisi tersebut ada dua hal yang penting. Pertama, pemasaran berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Kedua, pemasaran melibatkan
tentang pertukaran dalam mana orang yang saling menyerahkan sumber daya agar menjadi pemasaran yang berhasil. Mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen secara umum ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Keduanya memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat keduanya mudah dikenali. Pertama, konsumen rasional. Konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. Yang kedua, konsumen irasional. Konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming potongan harga atau strategi marketing lainnya dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kegunaan produk tersebut bagi dirinya. Dari ciri-ciri konsumen rasional, pertama, konsumen rasional hanya membeli suatu produk berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, produk yang dibeli oleh konsumen ini memberikan kegunaan optimal bagi dirinya. Yang ketiga, konsumen ini hanya membeli produk-produk yang terjamin kualitas dan mutunya. Yang keempat, konsumen ini umumnya membeli suatu produk yang harganya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri konsumen irasional. Konsumen irasional sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi di berbagai media. Yang kedua, konsumen ini cenderung memilih barang-barang berdasarkan popularitas merek, bukan berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, biasanya konsumen ini cenderung membeli barang karena prestise atau gengsi, bukan berdasarkan kebutuhannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu eksternal atau pengaruh luar. Faktor pengaruh dari luar yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi kultur, demografi, status sosial, referensi kelompok, keluarga, kegiatan pemasaran. Yang kedua, internal atau pengaruh pribadi. Faktor pengaruh dari pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi persepsi, proses belajar, memori, motivasi, kepribadian, emosi, dan sikap. Manfaat perilaku konsumen. Ada beberapa tujuan mempelajari perilaku konsumen bagi pemasaran. Karena memang perilaku konsumen ini dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting di dalam pemasaran. Dan di dalam pemasaran, konsumen dapat pula dikatakan sebagai komponen keberhasilan dalam pencapaian keberhasilan. Dari proses pemasaran ini haruslah dapat diketahui dan dipahami bagaimana perilaku dari konsumen itu sendiri, dan hal ini amatlah penting untuk diketahui oleh pihak pasar. Di dalam mempelajari perilaku konsumen terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pihak pemasar. Pertama, membuat produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. Inilah yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pemasar atau pelaku bisnis, yaitu bahwa semua produk yang ia hasilkan dapat diterima di pasar dan laku oleh konsumen. Dengan adanya hal ini, maka akan menandakan
bahwa apa yang ia lakukan di dalam bisnis akan menghasilkan suatu keberhasilan. Dengan ini maka ia pun akan mendapatkan keuntungan atau laba yang cukup besar. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu tentang bagaimana dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian setelahnya pihak pemasar akan mencoba untuk menciptakan produk yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pemasaran ini. Dengan ini sangat diharapkan bahwa apa yang dibuat oleh pemasar dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, mendapatkan kolayalan dari konsumen kepada produk yang telah dibuat. Selain untuk membuat produk yang ada di dalam pasar dapat diterima oleh pihak konsumen, tujuan lain dapat mempelajari perilaku konsumen bagi pemasar adalah untuk mendapatkan koloyalan dari pihak konsumen terhadap dirinya. Konsumen tidak hanya akan memakai dan membeli barang yang telah ia produksi, namun konsumen akan menjadi loyal terhadap barang tersebut. Dengan koloyalan ini, konsumen akan menjadi setia dan tak akan begitu mudah untuk beralih menggunakan produk lain. Setelah itu, konsumen juga dapat diposisikan sebagai agen pemasaran gratis kepada orang lain. Yang ketiga, hubungan perilaku konsumen dan konsep pemasaran. Konsep atau strategi pemasaran adalah suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi pemasaran diarahkan untuk mengingatkan frekuensi perilaku konsumen, seperti peningkatkan kunjungan atau pembelian. Peningkatan ini dapat dicapai dengan mengembangkan dan menyajikan bauran pemasaran yang diarahkan pada target pasar yang dipilih. Konsep perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelumnya, pembelian konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen melakukan konsumsi atau penggunaan produk, evaluasi kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan. Perilaku konsumen dan strategi. Perilaku konsumen terkait dengan strategi pemasaran, di mana pemasaran harus mampu menyusun kriteria pembentukan segmen konsumen, kemudian melakukan pengelompokan dan menyusun profil dari konsumen tersebut. Kemudian pemasaran memilih salah satu segmen untuk dijadikan pasar sasaran, dan setelah itu pemasar menyusun dan mengimplementasikan strategi bauran pemasaran yang lengkap untuk segmen tersebut. Dari pengertian di atas, maka perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengembalian keputusan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan.
Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.